Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Dwi Isabella, NRP 5026 dari tim Unicorn MPTI kelas C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu domain di COVID-5 yaitu DSS 03, Manage Problems. Jadi pertama-tama kita tahu kadang ada pada sebuah rapat, ada seorang pemimpin atau manajer itu mengatakan kepada kita bahwa IT yang kita miliki itu mempunyai masalah. Ada masalah atau ada problem, sesuatu yang sangat besar dan sifatnya itu sangat serius. Dan permasalahan dari IT sendiri itu sangat fundamental. Oleh karena itu, dalam mengelola IT governance, COVID-5 menawarkan sebuah proses penting, yaitu manage problems tersebut. Bagaimana mengelola problems tersebut agar bisa tertangani dengan baik. Jadi untuk manage problem sendiri itu areanya manajemen, untuk domainnya dari DSS, Deliver, Service, and Support. Pertama-tama saya akan menjelaskan terkait dengan proses diskusinya, yaitu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan masalah dan juga akar penyebabnya dan memberikan solusi tepat waktu untuk mencegah insiden yang berulang pada kemudian hari dan memberikan rekomendasi untuk perbaikannya. Sedangkan untuk tujuan dari prosesnya yaitu meningkatkan ketersediaan, meningkatkan tingkat layanan, mengurangi biaya, dan meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan dengan mengurangi jumlah masalah operasional. Nah, kemudian akan saya jelaskan juga terkait dengan tujuan terkait IT. Yang pertama, pada poin 04, Manage IT Related Business Risk atau resiko bisnis terkait TI yang dikelola. Untuk matriksnya ada 3, persentase proses bisnis penting layanan TI, kemudian jumlah insiden yang signifikan terkait dengan TI, dan persentase penilaian risiko perusahaan termasuk risiko terkait dengan TI. Yang kedua, pada poin 7, yaitu delivery of IT service in line with business requirement, atau komitmen manajemen eksekutif untuk membuat keputusan terkait dengan TI. Untuk matriksnya sendiri, yaitu jumlah gangguan bisnis karena insiden atau masalah layanan TI, kemudian presentase stakeholder bisnis yang puas bahwa penyampaian layanan TI memenuhi tingkat layanan yang telah disepakati, dan yang ketiga, presentase pengguna yang puas dengan kualitas penyampaian layanan TI. Selanjutnya pada poin 11, optimization of IT assets, resource, and capabilities, atau optimalisasi aset, sumber daya, dan kemampuan TI. Untuk matriksnya sendiri juga ada 3, yaitu frekuensi penilaian maturitas. Maturitas di sini adalah kedewasaan atau tingkat kematangan terkait dengan kemampuan dan optimalisasi biaya. Kemudian ada juga tren hasil penilaian dan tingkat kepuasan eksekutif bisnis dan TI dengan biaya dan kemampuan terkait dengan TI. Selanjutnya pada poin 14, yaitu availability of reliable and useful information for decision making, atau ketersediaan informasi yang andal dan berguna untuk pengambilan keputusan. Untuk matriksnya sendiri ada 3, yaitu terkait dengan tingkat kepuasan pengguna bisnis dengan kualitas dan ketepatan waktu, kemudian jumlah insiden atau permasalahan proses bisnis yang disebabkan oleh tidak tersedianya informasi, dan yang ketiga yaitu rasio dan tingkat kepatuhan bisnis yang salah, di mana kesalahan ini terdapat pada informasi atau tidak tersedianya merupakan salah satu faktor kuncinya. Selanjutnya terkait dengan tujuan proses, yaitu masalah terkait IT diselesaikan agar tidak terulang kembali pada masa yang akan datang. Untuk matriksnya sendiri, ada penurunan jumlah insiden yang berulang, persentase insiden besar yang masalahnya dicatat, persentase solusi yang ditentukan untuk masalah terbuka, dan
Presentasi masalah yang dicatat sebagai bagian dari aktivitas manajemen masalah proaktif. Maksudnya di sini aktivitas manajemen di mana memastikan bahwa permasalahan tersebut tidak akan terjadi di kemudian hari. Dan yang terakhir ada jumlah masalah yang ditemukan, penyelesaiannya memuaskan yang mengatasi dari permasalahan tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan juga terkait dengan Raji chart, DSS 03 Manage Problems, Responsible, Accountable, Consult, dan Inform. Nah, di sini bisa dilihat bahwa untuk manajemen praktis pada DSS 03 ini ada 5, yaitu identify and classify problems atau mengidentifikasi dan mengklasifikasikan problems, kemudian investigate and diagnose problems atau menginvestigasi dan mendiagnosis masalah, kemudian rational errors atau tingkat kesalahan yang diketahui atau yang disampaikan, kemudian resolve and close problems atau selesaikan masalah dan tutup masalah, dan yang terakhir perform proactive problems management atau lakukan manajemen masalah proaktif secara proaktif. Nah, di sini bisa dilihat pada DSS 03.01, 02 dan DSS 03 pada bagian Chief Risk Officer, Chief Information Security Officer ini bagian dari Inform. Kemudian di sini juga ada Consult pada bagian DSS 03.01, 0.04 dan 0.05 untuk pelakunya sendiri yaitu Business Process Owners. Kemudian juga ada Head Arsitek ini pada DSS 03.01, 02, 04, dan 05 dan lain-lain. Kemudian di situ juga ada responsible. Untuk responsible-nya pada Chief Information Officer pada DSS 03.01, kemudian di Information Security Manager pada DSS 03.02 dan DSS 03.03, kemudian juga ada pada Service Manager di DSS 03.03. Terus yang belum tadi ada accountable, yaitu pada Service Manager di DSS 03.01, DSS 03.04, dan DSS 03.05. Selain itu juga ada Head IT Operation pada DSS 03.03. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan manajemen praktis. Seperti yang telah dijelaskan tadi, ada 5 manajemen praktis. Yang pertama, yaitu identifikasi dan klasifikasi masalah. Nah, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan masalah dapat problems itu dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai perspektif seperti sumber masalahnya. Ini dari internal maupun eksternal. Kemudian juga dilihat dari hal seperti jaringan atau database atau aplikasi. Kemudian mengidentifikasi dan mengklasifikasikan ini sangatlah penting agar tahu siapa yang akan kita mintai tolong untuk mendeploy dari dalam masalah penyelesaian ini. Adapun aktivitasnya itu ya tetapkan dan terapkan kriteria dan prosedur untuk melaporkan masalah yang diidentifikasi, termasuk klasifikasi masalah, kategorisasi, dan prioritas. Baik, akan saya lanjutkan. Jadi, setelah mengidentifikasi dan mengklasifikasikan masalah, kemudian lakukan investigasi dan diagnosis dari masalah tersebut. Biasanya insiden ini hanyalah sekedar gejala dari akar permasalahan tersebut. Oleh karena itu, harus ada investigasi secara menyeluruh dan diagnos yang detail untuk memahami apa penyebab dari masalah tersebut. Untuk
aktivitasnya itu kayak selidiki dan diagnosa masalah menggunakan subjek yang relevan seperti pakar manajemen untuk menilai dan menganalisis akar permasalahan. Oke, selanjutnya setelah melakukan investigasi dan diagnosis masalah, kemudian ya meningkatkan kesalahan yang diketahui. Jadi penyebab masalah kemudian disampaikan, mengapa bisa terjadi, bagaimana cara menyelesaikannya, dan apa yang harus dilakukan. Jadi untuk kegiatannya, setelah akar penyebab masalah tadi diidentifikasi pada bagian kedua, buat catatan kesalahan yang diketahui dan solusi yang sesuai, kemudian identifikasi solusi-solusi yang memungkinkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan detail dari DSS 03.03. Untuk inputnya ini tidak ada, sedangkan untuk outputnya ada dua, yaitu catatan kesalahan yang diketahui pada yang ditujukan kepada DSS 02.05 dan deskripsi yang kedua yaitu solusi yang diusulkan untuk kesalahan yang diketahui ditujukan kepada BAI 06. Ya, ini mohon maaf ini ada kesalahan sedikit. Nah, untuk aktivitas-aktivitas secara detailnya, yang pertama, segera setelah akar penyebab masalah diidentifikasi, buat catatan kesalahan yang diketahui dan kembangkan solusi yang sesuai. Kemudian, identifikasi, evaluasi, dan prioritaskan, dan memproses melalui manajemen perubahan solusi untuk kesalahan yang diketahui berdasarkan kasus bisnis biaya, manfaat, serta dampak dan urgensi bisnis. Oke, setelah langkah-langkah telah disepakati, lalu selesaikan masalah tersebut. Jika masalah tersebut sudah selesai, tutup mekanisme penyelesaian masalah. Untuk aktivitasnya, yaitu mengidentifikasi dan memulai solusi berkelanjutan yang mengatasi akar masalah, mengajukan permintaan perubahan melalui proses manajemen. Selain itu, pastikan juga bahwa semua yang terlibat dan yang terkena dampaknya mengetahui tindakan yang telah diambil dan rencana yang dikembangkan untuk mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan yang serupa di masa yang akan datang. Nah, yang paling penting adalah bagaimana agar masalah tersebut tidak terjadi lagi. Antisipasi preventif adalah langkah yang paling tepat dan yang paling murah daripada kita harus bersifat reaktif pada problem yang terjadi. Untuk aktivitasnya yaitu kumpulkan dan analisis data operasional, terutama catatan insiden atau permasalahan dan perubahan untuk mengidentifikasi tren yang muncul yang mungkin mengindikasikan masalah, catat catatan masalah juga untuk mengaktifkan penilaian. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa mengelola permasalahan atau problem terkait dengan IT merupakan proses yang sangat penting dari IT governance. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.